Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu mengenai materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian B, saya berpancasila. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini tentunya adalah tentang saya berpancasila. Nah, kenapa sangat penting untuk dipelajari? Karena pada subbab 2 ini kalian akan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harimu, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, dan yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Mari kita bahas satu persatu. Nah, 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kalian harus mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentunya memeluk dan mempercayai sepenuhnya salah satu agama atau kepercayaan, serta yang paling utama adalah mengamalkan ajaran-ajaran agama kepercayaannya sebaik-baiknya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama atau kepercayaannya itu. Lalu, yang berikutnya yang harus kalian aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya menghargai pemeluk agama atau kepercayaan lain. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan penistaan agama atau penistaan kepercayaan. Seperti melakukan pembakaran rumah ibadah, merendahkan dan melecehkan Tuhan, agama atau kepercayaan lain, menghalang-halangi pemeluk agama, kepercayaan lain, lalu melaksanakan ibadah. Yang berikutnya yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mau bekerja sama dengan rekan pemeluk agama atau kepercayaan lain tanpa membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama atau kepercayaan. Lalu yang berikutnya, tidak memaksa pemeluk agama lain untuk mempercayai atau kepercayaan diri kita, ya, atau kepercayaan dengan kita. Lalu yang terakhir, tidak membuat kegaduhan atau mengganggu ketika pemeluk agama atau kepercayaan lain melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan. Nah, inilah beberapa hal nilai-nilai dalam Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, itu ya, sila yang pertama ini yang harus kita praktikkan tentunya dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai yang nomor 1 atau nilai-nilai sila yang pertama ini harus kita tanamkan seperti itu. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja sih nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya dengan menentang keras berbagai bentuk perdagangan manusia, ya, perdagangan manusia yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Lalu selain menentang keras perdagangan, yang berikutnya adalah tentunya berbaur dan juga bergaul dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan, menghargai perbedaan latar belakang. Lalu yang berikutnya, tidak melakukan bullying dan kekerasan baik fisik maupun non-fisik, ya. Non-fisik ini adalah secara bahasa seperti itu kepada sesama baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang berikutnya, terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu donasi kepada panti asuhan, korban bencana alam, korban kekerasan dan terorisme, dan lain sebagainya. Lalu juga penerapan atau aplikasi dari nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang berikutnya itu adalah mencegah terjadinya kejahatan dan kekerasan kepada orang lain, apapun latar belakang, agama, kepercayaan, status sosial, etnis, suku, dan latar belakang lainnya. Yang berikutnya, terlibat dalam upaya dan program pemeliharaan lingkungan sebagai tempat hunian yang layak
dan berkelanjutan untuk seluruh manusia dan generasi berikutnya. Yang berikutnya yaitu ikut berpartisipasi pada kegiatan atau program internasional baik melalui jalur pendidikan, jalur olahraga, ataupun kegiatan perdamaian dunia. Lalu yang berikutnya melakukan kolaborasi lintas negara untuk menciptakan persaudaraan global, misalnya dengan apa? Dengan siswa dari negara lain. Yang terakhir yaitu tidak melakukan fitnah dan ujaran kebencian serta memproduksi dan menyebarluaskan hoax. Nah, sila yang ketiga Persatuan Indonesia, adapun nilai-nilai yang harus kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara, tentunya mempertahankan status warga negara Indonesia. Dengan apa? Dengan tidak berpindah menjadi warga negara lain. Sekalipun ada banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, sebaiknya masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia ini dijadikan peluang untuk apa? Untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Lalu yang berikutnya, mempertahankan dan menjaga tradisi lokal seperti pakaian tradisional, batik, serta tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun berlangsung di lingkungannya. Yang berikutnya, turut serta menjaga lingkungan Indonesia dari berbagai upaya pengerusakan melalui berbagai upaya dan cara seperti menjaga kebersihan, tidak melakukan pembakaran liar. Yang berikutnya yaitu menempatkan kepentingan nasional dan kelompok di atas kepentingan pribadi seperti menolong teman yang sedang kesusahan. Lalu selanjutnya turut serta memajukan perekonomian lokal dengan memperdayakan UMKM, membeli dan menggunakan produk-produk lokal nasional ketimbang produk impor. Berikutnya, menghindari konflik kepada sesama dengan cara tidak mengejek, mengadu domba, dan tidak membuli warga negara lain yang berbeda latar belakangnya. Lalu juga turut serta dalam upaya untuk menghentikan penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan di masyarakat sebagai konsekuensi kamu menjadi warga sekolah dan juga warga masyarakat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan cara tidak memaksakan kehendak atau pendapatmu kepada orang lain, misalnya dengan cara melakukan suap agar orang lain mengikuti pendapatmu. Selain itu, selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak serta mematuhi segala keputusan musyawarah sekalipun kamu memiliki pendapat yang berbeda. Yang berikutnya, ikut menyuarakan yaitu aspirasi, gagasan, dan solusi kepada pemimpin baik di tingkat RT RW, kelurahan maupun sampai dengan tingkat nasional terkait dengan upaya-upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi baik itu dalam lingkungan sekitar ataupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya menggunakan akal sehat tentunya dan hati nurani dalam apa? Dalam bersikap, bertindak, dan berpikir di lingkungan masyarakat sehingga sebelum kamu bertindak, bersikap, berpendapat, kamu harus memikirkan secara logis dan menggunakan hati nurani. Kamu dapat berefleksi tentang apakah tindakan, sikap, dan perkataan kamu sudah benar. Jika sudah benar, apakah tepat dan manfaat. Yang terakhir, terlibat dalam upaya-upaya penyelesaian konflik, mendamaikan yang sedang bertikai dengan cara-cara demokratis. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengaplikasikannya dengan cara tidak melakukan pemerasan dan penipuan baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya, ketika kamu menjadi pemimpin seperti ketua OSIS atau ketua pemuda di lingkunganmu, berlaku dan bersikap adil kepada semua anggotanya, tidak berdasarkan suka tidak suka.
Lalu juga tidak bersikap boros dan hidup mewah seperti pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Menolong orang lain yang kesulitan, kesusahan, berkorban bencana alam, korban kekerasan dan juga terorisme. Menjaga diri dan orang lain untuk mendapatkan keseimbangan hidup jasmani dan juga hidup rohani, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Yang berikutnya, menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan masyarakat untuk seluruh kepentingan masyarakat. Lalu juga menghargai hasil karya atau kerja temanmu dengan tidak melakukan plagiasi. Di mana plagiasi ini adalah menjiplak atau mengakui karya orang lain diakui oleh kita gitu ya. Itu tidak boleh. Berani menyampaikan kebenaran demi tegaknya keadilan seperti bersedia menjadi saksi atau kejadian atau peristiwa jika kamu benar-benar mengetahui kejadian atau peristiwa tersebut. Yang terakhir, ikut membantu tenaga dan materi dalam gerakan sosial untuk membantu orang lain. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.